Shalom, hai. Bertemu kembali di pembelajaran jarak jauh IPA Biologi SMPK Penabur, Jakarta. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang pencemaran lingkungan. Are you ready guys? Let's go! Nah, sebelum kita mulai masuk ke materinya, silahkan saksikan video berikut dengan seksama. Jakarta, pekan ini masih berada di jajaran kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Kabut tipis tampak menyelimuti ibu kota. Diduga kuat, kabut tipis ini bukan kabut biasa, tapi akibat polusi. Menurut situs penyedia peta polusi online Air Visual, pada Kamis pagi ini, Jakarta menempati urutan pertama kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Ibu kota memiliki poin 160 dan kategori tidak sehat berada dalam rentang 151 hingga 200. Kualitas udara di Jakarta masuk dalam kategori merah, yaitu kategori unhealthy atau tidak sehat. Hasil pengukuran Air Visual ini dibantah oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menteri LHK menyebut pengukuran Air Visual berbeda metode dan waktu dengan pengukuran yang dilakukan di Indonesia. Internasional itu pakai metode yang berbeda, kita juga tetap punya alat ukur. Saya bersama BMKG, jadi KLHK, BMKG plus Pemda DKI, itu kita untuk seluruh Indonesia punya 70 alat ukur. Tapi internasional itu dia pakai observasi sendiri, pakai interpolasi, dan itu memang harus dicek. Jadi yang perlu saya ingatkan ya, itu ada teori sebetulnya. Kementerian LHK dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG justru punya hasil pengukuran berbeda. Menurut BMKG, kualitas udara Jakarta masih dalam batas normal. Pengukurannya menggunakan standar yang berbeda, maka otomatis yang dikeluarkannya berbeda. Satu itu. Yang kedua, dari sisi pengkalibrasian, kalibrasi atau terstandarisasi internasional apa tidak. Setiap peralatan mempunyai spek khusus tadi. Jadi beda peralatan, beda outputnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyebut akan mencari sumber masalah yang menyebabkan tingginya polusi udara di Jakarta. Anies mengatakan hasil kajian akan diumumkan sebagai langkah Pemprov DKI untuk mengurangi masalah polusi. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah perbaikan lalu lintas. Kita sedang menyiapkan, nanti saya umumkan sesudah lengkap. Anda hafal kebiasaan saya tidak umumkan parsial. Nah, sudah lengkap kita akan umumkan langkah-langkah yang akan kita gunakan untuk menangani ini. Ujungnya pada pengurangan di sumber-sumber, dan itu menyangkut pada masalah lalu lintas. Meski ada perdebatan soal data pencemaran udara, warga Jakarta kini dihantui bahaya polusi dan ancaman kesehatan. Menurut riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan di Jakarta tahun 2018, prevalensi asma sebesar 2,6% dan prevalensi asma kambuh sebesar 52,7%. Sementara prevalensi infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA 2,7% dan ISPA anak balita 5,4%. Prevalensi pneumonia 2,2% dan pneumonia anak balita 2%. Merujuk hal ini, sejumlah warga pun resmi mengajukan gugatan warga negara atau citizen lawsuit kepada Pemprov DKI Jakarta, Menteri hingga Presiden Joko Widodo. Gugatan itu diajukan karena kualitas udara di Jakarta kian buruk. Tim Liputan Kompas TV. Berdasarkan video yang telah disaksikan, silakan kamu diskusikan beberapa hal berikut bersama temanmu. Yang pertama, apa jenis pencemaran lingkungan yang terjadi dalam video tersebut? Yang kedua, apa yang kira-kira menyebabkan pencemaran lingkungan pada video tersebut? Yang ketiga, apa saja dampak yang mungkin terjadi akibat pencemaran lingkungan pada video tersebut? Yang keempat,
Menurutmu, sebagai pelajar, apa peran yang dapat kamu lakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan pada video tersebut? Nah, silakan kamu diskusikan bersama temanmu dan juga bisa bersama bapak atau ibu gurunya. Materi pencemaran lingkungan memiliki kompetensi dasar sebagai berikut, yaitu KD 3.8 dan KD 4.8. KD 3.8 menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. KD 4.8 membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis pencemaran lingkungan dan penyebabnya. Siswa mampu memahami jenis-jenis pencemaran lingkungan, penyebabnya, dan upaya penyelesaiannya. Yang ketiga, siswa mampu menyusun dan menyajikan laporan jenis pencemaran lingkungan, penyebab, beserta upaya penyelesaiannya. Yang keempat, siswa mampu mengerti masing-masing pencemaran lingkungan. Yang kelima, siswa mampu mengidentifikasi upaya penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Berikut definisinya. Pencemaran lingkungan adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun dan tidak berfungsi lagi sesuai fungsinya. Yang menyebabkannya disebut dengan polutan atau zat pencemar lingkungan. Suatu zat akan disebut sebagai polutan dengan syarat kadarnya berlebih, berada pada waktu dan tempat yang tak seharusnya. Pencemaran lingkungan yang akan kita pelajari ada 4 jenis berikut, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Nah, yang hari ini kita pelajari adalah pencemaran udara. Berikut adalah pengertian tentang pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia secara umum, serta menurunkan kualitas lingkungan. Klasifikasi pencemar lingkungan. Yang pertama, ada yang disebut pencemar primer. Pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara. Contohnya, karbon monoksida. Karbon monoksida adalah salah satu contoh pencemar udara primer karena ia merupakan hasil dari pembakaran. Yang kedua, ada yang disebut pencemar sekunder, yaitu pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer. Contohnya, sulfur dioksida, sulfur monoksida, dan uap air yang saling bereaksi akan menghasilkan asam sulfurik pada peristiwa hujan asam. Jenis-jenis bahan pencemar. Ada beberapa jenis, ada karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, CFC, karbon dioksida, ozon, benda partikulat, timah, dan hidrokarbon. Berbagai bahan-bahan pencemar ini dapat menimbulkan berbagai peristiwa yang menyebabkan kerusakan alam, diantaranya hujan asam, penipisan lapisan ozon, dan pemanasan global. Yang pertama, kita pelajari tentang hujan asam. Silakan perhatikan skema terjadinya hujan asam berikut. Jadi, kalau kita lihat di sini berbagai macam bahan-bahan pencemar, ada sulfur dioksida, oksida nitrogen, itu akan bereaksi atau menimbulkan reaksi kimia di udara dan di awan, lalu akan menghasilkan hujan asam, yang kemudian nanti akan masuk ke aliran air, merusak perairan, hingga akhirnya juga merusak daratan dan merusak makhluk-makhluk hidup. pH normal air hujan adalah 5,6 karena adanya karbon dioksida di atmosfer.
Pencemar udara seperti SO2 atau NO2 akan bereaksi dengan air hujan membentuk asam dan menurunkan pH air hujan atau derajat keasamannya. Dampak dari hujan asam ini antara lain adalah mempengaruhi kualitas air permukaan, merusak tanaman, melarutkan logam-logam berat yang terdapat dalam tanah sehingga mempengaruhi kualitas air tanah dan air permukaan. Bersifat korosif sehingga merusak material dan bangunan, menyebabkan iritasi pada mata dan kulit manusia. Yang kedua adalah peristiwa penipisan ozon. Peristiwa penipisan ozon dapat disebabkan oleh zat kimia seperti CFC atau klorofluorokarbon, halons, bisa juga oleh metilkloroform. Lapisan ozon yang berada di stratosfer merupakan pelindung alami bumi yang berfungsi memfilter radiasi ultraviolet B atau UVB dari matahari. Pembentukan dan penguraian molekul-molekul ozon terjadi secara alami di stratosfer. Nah, adanya emisi CFC yang berlebihan yang mencapai stratosfer dan bersifat sangat stabil menyebabkan laju penguraian molekul-molekul ozon menjadi lebih cepat daripada pembentukannya, sehingga terbentuklah lubang-lubang pada lapisan ozon. Kerusakan lapisan ozon menyebabkan sinar UVB matahari tidak terfilter dan dapat mengakibatkan efek seperti kanker kulit, katarak, melemahkan sistem imun, serta penyakit pada tanaman. Nah, pada gambar berikut kamu bisa melihat bagaimana gas-gas seperti CFC, halons itu dapat mempengaruhi lapisan ozon kita, sehingga kalau banyak lubang-lubang di ozon itu akan membuat lapisan ozon tidak bisa memfilter UVB dengan baik. Selanjutnya, peristiwa pemanasan global. Pemanasan global adalah kenaikan suhu permukaan bumi yang disebabkan oleh peningkatan keluaran atau emisi CO2 dan gas-gas lain. Kenaikan suhu dapat mengakibatkan perubahan iklim yang berdampak pada perubahan curah hujan, angin, badai, dan menyebabkan bencana alam. Gas rumah kaca. Kalian pasti pernah dengar istilah ini. Gas rumah kaca adalah gas-gas di atmosfer yang memiliki fungsi menangkap energi panas matahari agar tidak dilepas seluruhnya ke atmosfer kembali. Misalnya karbon dioksida, metana CH4, klorofluorokarbon atau CFC. Jika gas-gas ini jumlahnya berlebihan, maka dapat membuat suhu bumi meningkat dengan tajam. Nah, mari kita perhatikan skema terjadinya efek rumah kaca yang menimbulkan global warming atau pemanasan global. Nah, proses pemanasan global terjadi melalui tahapan-tahapan seperti berikut. Ketika sinar matahari memasuki atmosfer bumi, sinar matahari harus melalui lapisan gas rumah kaca. Setelah mencapai seluruh permukaan bumi, tumbuhan, tanah, air, komponen ekosistem lainnya menyerap energi dari sinar matahari tersebut. Sisanya akan dipantulkan kembali ke atmosfer. Sebagian energi dikembalikan ke angkasa, tetapi sebagian lagi terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer dan dikembalikan ke bumi sehingga menyebabkan bumi menjadi lebih panas. Inilah yang dikenal dengan nama efek rumah kaca. Efek rumah kaca, nah jika jumlah gasnya berlebihan maka akan membuat panas yang dipantulkan kembali ke dalam bumi akan semakin meningkat, maka suhu bumi akan semakin meningkat. Efek rumah kaca yang berlebihan itu akan mengakibatkan mencairnya bongkah-bongkahan es di kutub, dan bila terjadi terus-menerus, permukaan air laut akan naik, bahkan menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil dan daerah tepi pantai. Sekarang kita pelajari sumber pencemaran udara. Sumber pencemaran udara bisa berasal dari kegiatan manusia, dari transportasi, industri, pembangkit listrik, pembakaran, dan juga gas buang pabrik yang menghasilkan gas berbahaya, contohnya CFC. Sumber pencemaran udara yang lainnya ada yang dari sumber alami, yaitu gunung berapi, rawa-rawa,
kebakaran hutan, dan juga bisa sumber-sumber lain, misalnya timbulan gas metana dari lahan uruk atau pembuangan akhir sampah dari TPA seperti itu. Itu banyak sekali menghasilkan gas metana. Nah, berikut beberapa gambar-gambar pencemaran udara yang terjadi di sekeliling kita. Asap-asap dari pabrik, asap dari kendaraan, disebabkan oleh kebakaran, baik itu kebakaran hutan, ataupun disebabkan bisa juga karena gunung berapi. Nah, pencemaran udara akan memberikan dampak yang banyak untuk kehidupan manusia. Ada penipisan ozon, pemanasan global, penyakit pernapasan, misalnya jantung, paru-paru, tenggorokan, terganggunya fungsi reproduksi, stres, dan bahkan juga penurunan tingkat produktivitas, kesehatan dan penurunan kemampuan mental pada anak-anak, bahkan bisa menurunkan tingkat kecerdasan IQ anak-anak. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran udara adalah, yang pertama, Clean Air Act yang dibuat oleh pemerintah sehingga akan menambah pajak bagi industri yang melakukan pencemaran udara. Selanjutnya, mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan dan dapat diperbaharui. Contohnya ada fuel cell dan solar cell. Menghemat energi yang digunakan dan tentu saja menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Sekian dan terima kasih. Mari bersama kita menjaga lingkungan kita dengan upaya-upaya yang dapat kita lakukan. Bagaimana Tuhan juga melibatkan kita sebagai kawan sekerjanya untuk mengusahakan dan memelihara bumi tempat kita berpijak. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.